Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar PAI kan? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku sekalian, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membaca Quran surah Al-Falaq. Nah, dalam kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menerapkan makna Quran surah Al-Falaq. Yang kedua, menganalisis isi kandungan dari Quran surah Al-Falaq. Kemudian yang ketiga, merumuskan sebab diturunkannya Quran surah Al-Falaq. Semoga setelah kalian menonton video ini, kita bisa memahami makna Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Sebelum memahami makna Al-Falaq, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitasnya. Quran surah Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, maka dia disebut surah Makkiyah. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surah Makkiyah seperti yang telah dijelaskan tadi. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surah Al-Falaq termasuk surah Al-Mu'awwidzatain yang isinya tentang memohon perlindungan Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Nah, selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu arti dari Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran surah Al-Falaq ayat 1-5. Baiklah, selanjutnya kita akan merumuskan isi kandungan dari surah Al-Falaq. Di dalam Quran surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar." Ini terdapat dalam Quran surah Al-Falaq ayat pertama. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan. Agar apa? Agar terpelihara dari kejahatan. Dalam surah Al-Falaq ini disebutkan ada berbagai macam kejahatan, yaitu kejahatan makhluk, seperti yang disebutkan pada ayat kedua. Sebenarnya kejahatan ini mencakup semuanya, karena yang ada di dunia ini adalah makhluk atau ciptaan Allah. Kemudian, pada ayat ketiga ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini sebenarnya adalah kejahatan makhluk juga, tapi biasanya di malam yang gelap gulita ini ada makhluk yang membuat kita takut. Meskipun terkadang itu hanya imajinasi kita saja. Dan jika kita berlindung kepadanya, maka kita akan terhindar dari kejahatan seperti itu. Selanjutnya, pada ayat keempat ini, kita juga harus berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Di sini membuktikan
bahwa sihir itu memang ada, seperti santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja adalah kejahatan makhluk Allah juga, yaitu kejahatan manusia dengan bantuan jin. Oleh karenanya, kita harus berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat kelima atau ayat terakhir, ada juga disebutkan kejahatan dari orang yang dengki. Dengki ini adalah sikap iri hati ketika melihat orang lain bahagia. Sehingga orang yang dengki ini berusaha agar orang lain tersebut menjadi tidak bahagia. Dan itu tentu saja perbuatan jahat. Oleh karenanya, kita harus berlindung dari Allah dari hal tersebut. Jadi, anak-anak ibu, pokok-pokok isi yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Falaq ini adalah perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Semoga anak-anak ibu dapat memahami makna dan isi kandungannya ya. Kemudian, anak-anak ibu sekalian, pembahasan kita selanjutnya adalah menganalisis sebab diturunkannya Quran Surah Al-Falaq. Sebab diturunkannya Quran Surah Al-Falaq atau Asbabun Nuzul diriwayatkan dari Zaid bin Arqam berkata bahwa Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang laki Yahudi hingga beliau sakit. Jibril lalu turun kepadanya dengan membawa al-mu'awwizatain seraya berkata, "Seorang Yahudi telah menyihirmu dan sihirnya ditanam di sumur si fulan." Nah, inilah yang menyebabkan Quran Surah Al-Falaq ini turun. Alhamdulillah, materi kita telah selesai ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, itulah video pembelajaran tentang memahami makna dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Falaq. Alhamdulillah untuk kali ini telah selesai. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat memahaminya dengan baik dan benar ya. Dan semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.